Ya, selamat pagi, Romo Alek, Bapak Ibu, dan para sahabat sadana terkasih. Selamat jumpa kembali dalam acara sesi virtual ini. Saya harap kita semua dalam keadaan sehat dan dalam perlindungan Tuhan. Dan hari ini kita akan mendengarkan pengajaran Romo yang berjudul Toleransi. Nama saya Lucy dan saya yang akan membantu menjadi moderator hari ini. Marilah kita mulai acara pagi ini. Dan untuk membuat suasana hati kita menjadi lebih tenang, marilah kita dengarkan dahulu bersama sebuah lagu yang berjudul Bukalah Pintu Hatimu. Kemudian setelah itu minta tolong Ibu Tilde buka dengan doa untuk sebelum kita memulai acara kita. Terima kasih. Kita mulai dengan doa pembuka. Marilah kita mulai dengan tanda kemenangan kita. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa Maha Pengasih, di tengah serba-serbi pengalaman hidup, kami kadang merasakan ketegangan. Kami mohon Roh Kudus dan Roh kebijaksanaan agar menuntun kami ke dalam semangat keterbukaan dan kesabaran. Demi Kristus Putramu dan pengantara kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Amin. Terima kasih Bu Tilde. Dan Romo Alek, sekarang kami sudah siap untuk menerima bimbingan dari Romo. Silakan Romo. Ya, oke. Nah, jadi pertama ya, selamat pagi sekali lagi pada kita semua yang berkumpul secara virtual dalam sesi kali ini. Biasanya saya memberikan renungan dari Cililitan. Tapi karena di Kapel Cililitan selama bulan Oktober ini sampai pertengahan November
setiap Sabtu ada pengantin, pemberkatan perkawinan. Maka saya dengan senang hati mengungsi, dievakuasi ke tempatnya Bu Heni di sini, yang suasananya malah sedikit lebih bagus karena di atas gunung yang tinggi, dan di atas gunung yang tinggi rasanya suara saya juga menjadi lebih jelas. Kita punya tema yang kita pilih ialah toleransi. Kita itu hidup di negeri ini, di Indonesia ini, dengan diversitas. Diversitas itu dalam bahasa Latin artinya kebinekaan, keanekaragaman. Kita hidup dalam keanekaragaman, suku, agama, tabiat, keyakinan, dan adat istiadat yang lain. Indonesia ini negeri yang punya kebinekaan yang sangat menarik, tapi kadang-kadang juga bisa sangat menegangkan. Oleh karena itu, dalam suasana diversitas kebinekaan ini, kita membutuhkan suatu sikap batin yang disebut keterbukaan, atau yang dalam bahasa lain toleransi. Kalau kita punya toleransi, hidup di alam yang beraneka ragam ini, kita bisa berdamai apapun yang terjadi. Perbedaan itu bukan suatu ancaman, tapi suatu anugerah yang pantas kita lihat, kita dengar, dan kita syukuri. Dalam keanekaragaman itu, kita melihat Sang Pencipta yang penuh kuasa dan penuh kreativitas. Segala sesuatu berbeda-beda. Kalau saya terbangun di Cililitan jam 5, selalu ada macam-macam burung di sana. Kadang-kadang ada burung tekukur, burung perkutut, burung kutilang, dan masih macam-macam burung lain. Kalau matahari mulai terbit, burung-burung itu pada berkicau. Saya biasanya bangun sebelum jam 5. Maka saya sengaja duduk di luar, sudah cuci muka, sudah ganti baju, sudah duduk di suatu kursi kayu di kebun itu, di depan Gua Maria, mendengarkan suara-suara burung yang bermacam-macam itu. Diversitas ada di antara burung-burung. Tetapi diversitas juga di antara populasi, di antara penduduk di Indonesia ini. Hampir tidak ada tempat yang penduduknya satu suku saja, tidak. Selalu ada bermacam-macam suku. Ada Sunda, ada Batak, ada Flores, ada Nias, ada Chinese, dan macam-macam yang lain. Dan masing-masing punya cara hidup, punya kebiasaan, punya cara berpikir yang kadang-kadang di luar dugaan sangat berbeda. Tetapi hidup di antara diversitas itu kita bisa sangat bersyukur. Hidup di sini tidak pernah membosankan. Tetapi supaya bisa damai, kita perlu mempunyai sikap mental yang kita sebut toleransi.
bahan renungan kita, bahan doa hening kita bulan-bulan ini adalah mengenai pertanda kesehatan mental. Apa itu? Kita sudah melihat antara lain. Yang pertama dulu, mampu meresapi keheningan. Orang yang bisa meresapi keheningan, bisa sendirian, itu seorang yang sehat. Tidak selalu cari keramaian, tidak. Kalau ada teman-teman, ada keramaian, senang. Tapi kalau sekali-sekali bisa diam, sendirian, meresapi keheningan, itu adalah orang yang sehat. Kita sudah melihat juga pertanda kesehatan yang lain. Rasa kagum atau ketakjuban. Seorang psikolog berkata, salah satu gejala ketuaan adalah makin berkurangnya rasa kagum. Selama orang masih bisa kagum, masih bisa takjub, masih bisa terpesona, dia belum terlalu tua. Kalau rasa kagum sudah hilang, itu kata Albert Stein. Dia berkata, orang yang tidak mampu terpukau oleh ketakjuban, dia itu praktis sudah mati. Maka takjub itu salah satu pertanda kesehatan mental. Kali ini kita mau merenung tentang toleransi, suatu pertanda lain dari kesehatan mental. Untuk itu, saya akan berbicara mengenai diversitas dan ambiguitas. Diversitas itu seperti saya katakan tadi adalah keanekaragaman. Ambiguitas itu suatu istilah asing lagi, tapi nanti akan menjadi jelas kalau saya punya kesempatan untuk menerangkannya. Untuk itu, saya punya suatu pengalaman kecil untuk menjelaskan apa itu diversitas dan ambiguitas. Pernah saya menerima satu surat. Satu halaman folio ditulis rapi, penuh. Saya tidak akan membacakan seluruh surat, karena itu rahasia antar pribadi juga. Tapi saya membacakan awal dan akhir dari surat itu. Surat itu kira-kira berbunyi demikian. Saya akan coba baca kalau mataku masih bisa melihat. Surat itu berbunyi demikian. Saya belum pernah ketemu dengan penulis surat, seorang ibu yang saya percaya seorang muda. Saya kutip awal dan akhir surat itu. Pastor, to the point, ya. Saya seorang yang outspoken, belak-belakan. Bahasa sopan yang wishy-washy, saya tidak biasa. Yang hitam, saya katakan hitam. Yang bodoh, saya katakan bodoh. Saya mau seperti Tuhan Yesus yang menegaskan antara lain demikian di suatu tempat dalam Injil. Yesus pernah bersabda, kalau ya, katakan ya. Kalau tidak, katakan tidak. Yang lain adalah dari setan. Waduh, sangat kuat itu kata Tuhan Yesus.
Setelah satu halaman membeberkan masalahnya, surat ibu itu ditutup dengan pertanyaan. Apa nasihat dan pendapat pastor? Dalam jawaban, saya kemukakan 3 hal. Pertama, menurut saya, Anda, Ibu itu, sungguh seorang yang muda dan mengesankan, yang berbicara to the point, bicara belak-belakan, tanpa introduksi, dan outspoken, ceplas-ceplos mengungkapkan isi hati dan pikirannya. Itulah kesan saya yang pertama saya tulis dalam jawaban saya itu. Kemudian saya tambahkan yang kedua. Anda memiliki sikap white and black, black and white. Ini ada risikonya. Ialah Anda tanpa sadar memblokir pencarian kebenaran. Karena lazimnya kebenaran itu tidak black and white, tetapi abu-abu, antara black dan white maksud saya. Ketiga, Tuhan Yesus memang berkata demikian. Kalau ya katakan ya, kalau tidak katakan ya, itu tadi itu. Ya. Selebihnya dari setan. Tetapi Tuhan Yesus sendiri sangat terbuka dan punya toleransi yang sangat tinggi. Maka nasihat saya dalam surat itu, Anda harus berhati-hati. Black and white, ya tidak, bodoh atau benar, dan sebagainya. Orang perlu mencari middle path. Itu kata Buddha itu. Buddha itu berkata, orang yang bijak itu melihat atau menemukan middle path. Dan antara black dan white, di tengah-tengah itu abu-abu. Itu yang saya katakan tadi. Kita juga perlu sadar bahwa hidup ini tidak black and white. Setiap orang itu ada benarnya, ada salahnya. Ada jujurnya, kadang-kadang ada bohongnya. Ya, itulah kita manusia. Seorang filsuf pernah berkata demikian, itu seorang Yunani. 85% dari hidup ini adalah ambiguous, itu dalam bahasa Inggris, ambiguous. Artinya tidak 100% jahat atau 100% baik. Much in life is ambiguous, sekali lagi kata filosof ini tadi. Tidak ada orang yang 100% benar, 100% keliru. Selalu ada di antara keduanya. Di hadapan kenyataan ambiguitas ini, bahasa Latin ambiguitas, ambiguous itu bahasa Inggris, ya, tidak menemukan terjemahannya yang satu kata tapi bisa menerangkan dengan kata-kata tadi. Tidak ada orang yang 100% jahat, 100% baik. Selalu ada.
di antaranya. Maka ada seorang yang berkata, kalau ketemu orang yang jahat, carilah kebaikannya. Kalau ada orang baik, ingatlah mungkin ada kejahatannya juga. Kalau ada orang bijaksana, kadang-kadang ada kebodohannya juga. Kalau ada orang yang selalu bodoh saja, nampaknya sekali-sekali dia bijaksana juga. Karena kalau demikian, kalau kita menyadari ada diversitas dan ada ambiguitas dalam kehidupan, dalam kenyataan hidup, lalu kita bisa menentukan sikap kita. Artinya kita tidak perlu bersitegang dalam perbedaan pendapat, dalam perbedaan karakter, dalam perbedaan cara kerja. Kita bisa memelihara kedamaian jiwa. Kedamaian adalah buah dari sikap itu tadi, sikap yang disebut toleransi. Kalau sekali-sekali ketemu orang yang punya pendapat lain sama sekali, kita tidak perlu bereaksi keras. Mungkin kita bisa bereaksi demikian. Pertama, kita dengarkan pendapat orang yang lain sekali pendapatnya daripada saya. Kita dengarkan bagaimana dia mengungkapkan keyakinannya. Yang kedua, kita coba pahami latar belakang orang itu. Kenapa dia itu bersikap demikian? Kenapa kita sangat berbeda? Mungkin ternyata latar belakang kita berbeda. Kita hidup di Jakarta, dia hidup di kedalaman Kalimantan misalnya, ya, memang lain. Ya. Keramaian itu membingungkan misalnya. Ya, mungkin kita kadang-kadang orang Jakarta selalu ramai mencari keheningan. Dia selalu hidup di Kalimantan, di tengah hutan, selalu mencari kalau ada keramaian sedikit. Maka lain situasi, lain sikap. Kita pantas memahami latar belakang setiap orang itu. Kalau demikian, lalu kalau akhirnya saya yakin pendapat saya itu tidak keliru, tapi aku sudah diperkaya oleh pendapat orang lain tadi yang saya dengarkan dengan penuh kesabaran. Dia jadi damai, aku sudah damai, dan aku diperkaya dengan sebagian dari keyakinan orang itu tanpa harus melepaskan keyakinanku sendiri. Agama Katolik itu kaku, kata seorang kepada saya, seorang Kristen yang kenal baik sama saya, dia bilang, agama Katolik itu kaku. Agama Kristen saya, betul dia, itu lebih leluasa, lebih mudah menyesuaikan diri. Lalu saya dengarkan dia. Oh ya, begitu ya. Saya akhirnya bisa mengatakan memang kalau agama Katolik agak kaku. Kalau ada orang sudah cerai, tak bisa menikah lagi. Menurut agama Katolik, tidak bisa menikah secara sakramental. Itu tidak bisa tidak bisa diubah. Itu keyakinan gereja Katolik. Kalau kami, dia bilang, kalau memang tidak cocok,
Untuk apa kita hidup bersama? Kalau tidak cocok, ya sudah, cerai saja. Masing-masing cari pasangan lain. Iya. Saya setelah mendengarkan, saya bilang memang Katolik agak kaku seperti itu. Tetapi Paus Fransiskus itu sekarang, Paus kita yang sekarang, ini pernah berkata, kalau ada perkawinan yang bubar, pasangan cerai, suami dan istri itu bagi gereja Katolik seperti domba yang hilang. Lalu Paus Fransiskus berkata, harus dicari. Seperti Yesus mencari domba yang hilang. Ketika ketemu, malah dipanggul di pundaknya, dibawa pulang ke kandang, dicarikan minuman, carikan rumput yang segar. Maka kekakuan dari hukum gereja Katolik oleh Paus Fransiskus itu sedikit dicari kebijaksanaan. Disebut kebijaksanaan pastoral. Lalu boleh cari pasangan lain yang lebih cocok, tetapi tidak bisa diberkati secara sakramental. Dalam hal ini masih ada kekakuan. Tetapi secara pastoral, pasangan baru nanti bisa diberi kesempatan untuk menerima pengakuan dan pengakuan dosa dan komuni. Dengan cara itu, domba yang hilang bisa kita temukan. Bisa kita panggil kembali seperti Tuhan Yesus memanggil domba yang hilang itu, membawa kembali ke kandang. Maka perbedaan pendapat saya dengan seorang dari Betel tadi akhirnya malah diperkaya, dan waktu saya ceritakan kepadanya, dia juga heran, kok gereja Katolik ternyata punya cara yang baik juga. Oh banyak, saya bilang, banyak cara yang baik ya, tapi ya sudah, itu mengenai satu hal itu. Maka sekali lagi kita perlu memahami diversitas dan ambiguitas. Karena itulah kenyataan hidup. Hidup selalu abu-abu. Hidup setiap orang, hidup manusia di dunia ini abu-abu. Kalau demikian, kita bisa bertanya mengenai sikap dari Tuhan Yesus. Apakah Tuhan Yesus menghargai keabu-abuan hidup kita, menghargai ambiguitas kita? Apakah dia begitu tegas menolak ini, menolak itu? Atau dia terbuka? Untuk itu, saya ingin supaya kita dengarkan pengalaman yang ditulis oleh Lukas bab 13 ayat 6 sampai 9. Tadi akan dibacakan oleh salah seorang di antara kita. Siapa, Ibu Hilda atau Lucia? Cucu Romo. Oh, cucu ya. Ya. Ya, baik. Ya, silakan ya. Perumpamaan tentang pohon ara yang tidak berbuah. Lalu Yesus mengatakan perumpamaan ini. Seorang mempunyai pohon ara yang tumbuh di kebun anggurnya, dan ia datang untuk mencari buah pada pohon itu. Tetapi ia tidak menemukannya. Lalu ia berkata kepada pengurus kebun anggur itu, "Sudah 3 tahun aku datang mencari buah pada pohon ara ini, dan aku tidak menemukannya. Tebanglah pohon ini. Untuk apa ia hidup di tanah ini dengan percuma?" Jawab orang itu,
Tuan, biarkanlah ia tumbuh tahun ini lagi. Aku akan mencangkul tanah sekelilingnya dan memberi pupuk kepadanya. Mungkin tahun depan ia berbuah. Jika tidak, tebanglah dia. Oke, itulah perumpamaan tentang pohon ara yang tidak berbuah. Tapi yang mau ditekankan di situ adalah toleransi, kesabaran dari orang yang memelihara pohon ara itu, dan tuannya mengatakan, oke, silakan. Maka hidup kita itu, Yesus mau mengatakan, ibarat pohon ara. Kadang-kadang begitu lama tidak menghasilkan kebaikan. Tapi Tuhan masih selalu sabar saja. Mungkin suatu hari akan menghasilkan buah yang baik. Dalam doa malam, seringkali gereja mengajarkan kepada kita yang disebut eksamen conscientiae, atau dalam bahasa Inggris examination of consciousness, pemeriksaan hati nurani. Salah satunya ialah menjawab pertanyaan, hari ini aku sudah melakukan perbuatan baik apa? Mungkin sangat kecil. Aku hanya menolong seorang yang kebingungan di pertigaan jalan. Lalu saya mengatakan, mau cari toko itu ya, itu di sebelah kiri, nanti lalu belok ke perbelokan jalan itu. Jangan lurus saja. Ya. Kelihatannya sangat sederhana, tapi perbuatan baik. Atau mungkin suatu hari saya begitu jengkel kepada seekor kucing. Setiap kali lewat mau saya tendang. Tapi saya pikir dia juga makhluk Tuhan. Kubiarkan saja. Suatu hari malah kulemparkan makanan kecil yang saya temukan. Dan kalau tiap hari saya kasih, ternyata kucing itu baik. Kalau saya lewat, dia malah mendekat. Tahu ini orang yang bisa memberi makan. Maka pertanyaan, hari ini aku sudah melakukan perbuatan baik apa? Kalau ada, syukur kepada Tuhan. Itu merupakan celengan, tabungan untuk kehidupan kekal. Perbuatan baik sehari-hari, kecil bagaimanapun, adalah perbuatan yang dihargai oleh Tuhan. Hidup ini pantas kita isi dengan kebaikan. Kecil bagaimanapun bisa kita lakukan, dan kalau itu terjadi, nanti tahu-tahu dalam perjumpaan dengan Tuhan, Tuhan akan mengatakan kamu sudah berbuat baik, kamu sudah mengampuni, dan sebagainya. Examination of consciousness. Tuhan itu sabar, memberi kesempatan pada pohon ara itu untuk berbuah suatu hari. Itu menunjukkan bagaimana Yesus itu punya toleransi, punya kesabaran. Perumpamaan lain mengenai lalang di antara gandum. Matius 13 juga. Silakan dibacakan, lalu akan menjadi jelas sendiri. Baik, Romo, terima kasih. Penjelasan perumpamaan tentang ilalang di antara gandum. Maka Yesus pun meninggalkan orang banyak itu
Yesus membentangkan suatu perumpamaan lain lagi kepada mereka. Katanya, hal kerajaan surga itu seumpama orang yang menaburkan benih yang baik di ladangnya. Tetapi pada waktu semua orang tidur, datanglah musuhnya menaburkan benih lalang di antara gandum itu, lalu pergi. Ketika gandum itu tumbuh dan mulai berbulir, nampak jugalah lalang itu. Maka datanglah hamba-hamba tuan ladang itu kepadanya dan berkata, Tuan, bukankah benih baik yang Tuan taburkan di ladang Tuan? Dari manakah lalang itu? Jawab tuan itu, seorang musuh yang melakukannya. Lalu berkatalah hamba-hamba itu kepadanya, Tuan, jadi maukah Tuan supaya kami pergi mencabut lalang itu? Tetapi ia berkata, jangan, sebab mungkin gandum itu ikut tercabut pada waktu kamu mencabut lalang itu. Biarkanlah keduanya tumbuh bersama sampai waktu menuai. Demikianlah bunyi perumpamaan itu. Jadi pada dalam waktu itu aku akan berkata kepada belum. Udah selesai. Oke. Ya, oke. Terima kasih. Ya. Jadi dalam kehidupan kita masing-masing itu ada benih gandum, benih kebaikan. Tapi juga ada benih ilalang. Orangnya sabar, gandum itu. Tapi agak malas. Yang lain orangnya sabar, orangnya rajin, tetapi pemarah. Maka sebaiknya yang rajin itu jangan marah-marah lagi. Yang sabar jangan malas-malas lagi. Tapi Yesus berkata, biarlah. Si sabar itu ada kemalasannya. Biarlah si rajin itu ada kemarahannya. Keduanya biar tumbuh. Nanti pada waktunya Tuhan akan melihat buah kesabarannya, buah kerajinannya. Dan itu yang akan dipetik oleh Tuhan, yang akan dibawa ke dalam kehidupan yang kekal. Maka kita diajak oleh Yesus untuk toleransi, untuk punya keterbukaan. Ada suatu keyakinan yang berbunyi demikian. Kalau orang tidak terbuka, tidak punya toleransi, tidak punya keterbukaan, dia akan selalu saja di sana sini mengalami ketegangan. Hidup ini ibarat payung. Itu kata sebuah pepatah dari Tibet. Hidup ini ibarat payung. Payung ini berguna kalau terbuka. Bisa melindungi terhadap hujan atau terhadap panas. Kalau tertutup, nggak ada gunanya. Hidup kita itu perlu terbuka seperti payung. Kalau tidak, tak ada gunanya. Dan sekali lagi, tadi dikatakan, hidup ini abu-abu. Tidak 100% baik, tidak 100% jelek. Tidak 100% bodoh, tidak 100% pandai. Maka ada keabu-abuan, kepastian
itu bukan suatu sikap yang cocok untuk Kristianitas. Pater Anthony de Mello, Perintis Sadhana, pernah berkata, certainty, kepastian itu cocok untuk para fanatikus bigots, atau untuk para teroris, atau untuk orang-orang Parisi. Kalau kita bukan fanatikus, bukan teroris, bukan Parisi, kita pantas tidak menerima kepastian ini, kepastian itu. Segalanya ada keterbukaannya. Maka, sekali lagi, toleransi ini suatu pertanda, suatu indikasi kesehatan jiwa. Suatu gejala kesehatan mental. Apabila kita kadang-kadang sadar, aku kok kurang toleransi terhadap anakku. Anakku itu sering ngomong sesuka-sukanya saja. Sering berteriak-teriak. Lalu mungkin bapaknya harus sadar, oh ya, dia itu memang anakku. Waktu aku kecil, mirip sekali dengan dia. Lalu bapak itu menjadi lebih sabar dan berkata, anakku, kalau omong jangan terlalu keras. Itu menyakitkan telinga dari nenek itu. Dia sudah tua. Kalau omong biasa saja, seperti orang bisa. Jangan berteriak-teriak. Mamamu, omamu, nenekmu sudah mendengar kok itu. Tapi dikatakan dengan lebih sabar sehingga akhirnya anak itu kalau mau berteriak ingat melihat pada bapaknya dan lalu berbicara lebih tenang, lebih tidak terlalu keras berteriak-teriak. Maka itulah yang dalam akhir renungan mau saya katakan, apakah aku dalam hidupku punya keterbukaan? Seperti filsuf katakan tadi, much in life is ambiguous. Hidup kita itu sebagian besar mempunyai ambiguitas, abu-abu. Dan seperti Tuhan Yesus juga punya perumpamaan yang menekankan kesabaran dan toleransi. Sekali lagi, toleransi adalah suatu indikasi kesehatan mental, suatu pertanda kesehatan jiwa. Orang yang tidak punya toleransi itu orang sakit, kurang sehat tadi. Maka itulah yang akan kita mohon nanti pada akhir renungan, atau kalau sekali-sekali Anda mengulangi bacaan ini, mengulangi renungan ini, silakan kemudian mendoakan seperti nanti pada akhir doa, tapi pada awal doa sudah dikatakan, Tuhan, Engkau menciptakan kami di negeri ini dengan banyak diversitas, dengan banyak ambiguitas. Tapi untuk penjelasan, untuk bimbingan, saya percaya cukup sekian saja. Yang lain nanti kalau ada bisa kita jelaskan dalam kesempatan tanya jawab. Oleh karena itu, saya kembalikan waktu kepada Ibu pengatur acara, Ibu MC, itu Ibu Lucia Hartono, ya.
Ya, silakan. Ibu, saya kembalikan waktu kepada Ibu. Baik, Romo. Terima kasih banyak untuk renungannya barusan, Romo. Sangat menambah pemahaman kami tentang toleransi, yang ternyata itu adalah merupakan suatu pertanda kesehatan jiwa. Para sahabat sadana, sekarang kita akan masuk ke sesi tanya jawab. Anda bisa tuliskan di chat. Dan kita punya waktu sampai sekitar jam 11.30. Dan saya juga akan attach dokumen dari materi yang barusan Romo berikan di chat. Bagi yang ingin mendapatkannya, silakan download, lihat linknya di chat sebentar lagi. Dan materi ini juga akan kita taruh di grup WAG Sadana bersamaan dengan upload dari YouTube pengajaran hari ini nanti. Kalau mau dapat sekarang, silakan download sebentar lagi. Tapi kalau mau bersama dengan pengajaran YouTube-nya hari ini, silakan lihat di grup. Romo, sekarang kita masuk ke tanya jawab, Romo ya. Sudah ada pertanyaan yang masuk. Silakan kalau ada ya. Sudah ada 2, Romo. Pertama, Romo, apakah toleransi selalu membutuhkan kesabaran, Mo? Artinya mengandaikan adanya penyangkalan diri. Bagaimana, Mo? Iya. Kalau ada penyangkalan diri, memang perlu kesabaran. Artinya, aku ya tidak terlalu berpegang pada sikap atau pendapatku pribadi. Kusangkal itu. Maka kalau demikian memang perlu kesabaran. Tetapi kadang-kadang kita itu punya toleransi tanpa kesabaran. Misalnya, kalau seorang ibu melihat adanya kelucuan pada anaknya. Ada seorang ibu yang melihat anaknya itu masih kecil, baru 2-3 tahun, itu suka memanjat. Diberitahu, hei, jangan manjat, nanti nggak bisa turun. Tapi anaknya ya kemudian dibantu untuk turun. Tapi panjat lagi. Tapi lalu ibu itu sadar, anak kecil memang suka mencoba-coba. Seperti biasanya anak kecil kalau melihat lemari, mau tahu isinya, maka semua dikeluarkan. Jadi berantakan. Tapi banyak ibu itu sudah tahu, anak seumur itu memang demikian. Kalau tidak mau lemarinya diacak-acak, ya dikunci saja. Lalu anak kan belum tahu cara menggunakan kunci itu. Atau kalau anak itu naik-naik, juga kita sadari itulah anak seusia itu. Maka kalau punya pemahaman, kesabarannya tidak perlu. Aku paham anak kecil selalu demikian. Atau juga orang tua itu juga punya keanehan seperti anak kecil. Maka kalau ibunya atau ayahnya sudah tua, sudah 80 tahun lebih, dan punya keanehan, ya anak-anaknya harus tidak perlu sabar, menerima saja. Dia memang orang sudah kembali seperti anak kecil. Maka kalau kita punya pemahaman yang baik, kesabaran tidak perlu. Tapi kalau pemahaman kita kurang, kesabaran lebih perlu. Jadi tergantung pada pemahaman. Seperti kalau ada anjing lucu yang baru diterima dari teman lain, masih kecil. Ya, anjing itu ya suka kencing di mana-mana, tapi lalu harus dilatih. Kalau kencing harus
di sana di pojok kamar itu 2-3 kali disuntik. Akhirnya anjing itu tahu tempatnya. Maka sekali lagi, kesabaran perlu bila pemahaman kurang. Kalau pemahaman cukup, kita kurang perlu sabar, tapi langsung terbuka dengan toleransi itu tadi. Oke, saya kira-kira jawabannya demikian. Yesus itu tidak perlu sabar terhadap pohon ara yang belum berbuah, karena tahu ini perlu diberi waktu. Kalau kita punya tanaman, saya kebetulan di Pasturan Cililitan menanam pohon jambu, menanam pohon durian, menanam pohon mangga. Jambunya itu enak, tapi seringkali banyak uletnya di dalamnya. Lalu saya diberitahu, kalau baru pentil, baru kecil-kecil itu, baiklah dibungkus dengan plastik. Nanti makin besar, bersih dari semua ulat. Maka terhadap jambu yang berulat, saya biarkan jatuh saja. Tapi yang masih kecil-kecil, itu saya bungkus dengan plastik. Dan kalau ditunggu 2 minggu, 3 minggu, sebulan, sudah pada matang dan bersih dari semua ulat karena terbungkus dengan plastik. Ternyata ulat itu terbawa oleh lalat. Lalat itu bertelur dan telurnya jadi ulat. Kalau dibiarkan ulat itu nanti menjadi lalat juga. Dan sebagainya. Maka bila pemahaman itu lebih besar, kesabaran perlu kecil saja. Kalau pemahamannya kurang, kesabarannya yang perlu ditambah. Oke, kira-kira demikian. Baik, Romo, terima kasih. Pertanyaan berikut ya, Mo. Apakah dalam diri Kristus Tuhan toleransinya dia ada batasnya, Mo? Iya, toleransi Tuhan itu ada batasnya, tetapi sebetulnya hati Tuhan itu orang bilang seperti samudera, memberi pengampunan hampir tanpa batas, seperti samudera. Maka dalam satu sisi kita bisa mengatakan kerahiman Tuhan, kesabaran Tuhan, toleransi Tuhan tidak terbatas dalam satu arti. Tetapi hidup orang itu terbatas. Maka kalau selama hidup di dunia kita itu punya banyak kesalahan, tapi pada akhirnya berkata, maaf Tuhan, aku orang berdosa, kasihanilah aku. Lalu diampuni oleh Tuhan. Apapun dosanya. Yesus adalah anak domba Allah yang menghapus dosa-dosa dunia. Tetapi ada ajaran gereja yang berbunyi kira-kira demikian. Ada orang yang menolak pengampunan sampai akhir, sampai mati. Aku tidak mau merendahkan diri. Aku tidak mau mengemis pengampunan. Aku orang yang punya pendirian. Maka orang itu menolak pengampunan, menolak toleransi, menolak kerahiman Tuhan. Itulah yang dalam gereja disebut dosa melawan Roh Kudus. Untuk mereka itu tidak ada pengampunan karena orangnya menolak pengampunan. Jadi batas toleransi Kristus saya mau mengatakan tidak ada. Tetapi orang bisa tidak mau menerima toleransi.
orang bisa tidak mau menerima pengampunan. Karena kesombongan, banyak orang itu tidak mau berkata sorry ya, maaf ya. Kalau demikian itu di hadapan Tuhan, lalu dia menolak Tuhan, menolak kerahimannya, menolak belas kasihannya. Itu yang disebut dosa melawan Roh Kudus. Tak mendapat pengampunan karena menolak. Surga itu terbuka. Tapi kalau orang tidak mau melewati pintu itu, tapi selalu cari tembok-tembok yang tertutup, ya tidak bisa masuk. Maka keterbatasan toleransi Kristus itu ada pada orangnya sendiri. Oleh karenanya, penting sekali orang itu rendah hati. Dan kalau bersalah, berkata saja, Tuhan, aku orang lemah. Sorry ya Tuhan, maaf ya Tuhan. Dan Tuhan akan memaafkannya. Apapun dosanya, apapun kesalahannya, apapun kekurangannya. Saya sendiri pernah merenungkan itu dan saya lalu menjadi heran. Apakah ada orang yang menolak pengampunan? Ternyata gereja mengatakan ada. Ada. Orang sombong itu ada. Dan sombong tidak hanya terhadap sesama, tapi sombong terhadap Tuhan. Ada itu. Oleh karenanya, kita selalu diajak di hadapan Allah. Kita harus merendahkan diri. Kalau nanti kita mau menghadap Tuhan, mungkin kata terakhir, kalau aku tidak bisa berkata apa-apa lagi, kecuali kata, kasihanilah aku, ya Tuhan. Itu sudah sesuatu yang pasti mendapat. Pasti mendapat. Karena Allah adalah anak domba Allah. Yesus adalah anak domba Allah yang menghapus dosa-dosa dunia. Tidak ada dosa yang tidak bisa dihapus. Asal saja orang membuka hati untuk menerima pengampunan dosa, menerima toleransi, kesabaran Tuhan itu. Suatu keyakinan yang mungkin kadang-kadang perlu diwartakan kepada umat, entah dalam pelajaran katekese, entah dalam renungan seperti ini, entah dalam khotbah di gereja, supaya jangan ada orang yang begitu bertahan dalam kesombongan sampai di hadapan Tuhan demikian juga. Oke, saya kira jawaban sudah cukup menjawab atau? Iya, Romo, sudah cukup menjawab. Sudah menjawab dengan jelas, Romo. Saya lanjut ke pertanyaan berikut, Romo ya. Ya, silakan. Romo, bagaimana balancing-nya atau memberi batasan antara bersikap tegas dan bertoleransi? Terutama di dalam kondisi di Indonesia yang masih banyak korupsi, orang melanggar aturan, memakai koneksi-koneksi, prokes tidak diperhatikan, hal-hal seperti itu, Romo. Ya, orang berkata demikian. Itu seringkali dihadapi. Orang harus bersikap tegas atau bersikap lunak. Kalau aku bersikap tegas, tapi tidak ada gunanya, bisa juga tegas tapi nggak berguna ya, jangan terlalu tegas-tegas. Kalau bersikap terlalu sabar, terlalu, sampai orang makin ngelunjak namanya ya, itu juga tidak baik. Maka
middle path yang diyakini oleh Buddha, saya sendiri merasa itu suatu pegangan yang bagus. Middle path. Ya. Kalau aku melihat korupsi, aku tidak setuju. Tidak. Sebaiknya koruptor itu ya ditangkap lalu ditembak saja. Konon di suatu negara komunis begitu. Koruptor itu kalau tertangkap nggak usah terlalu banyak diadili. Waktu saya di India itu ada penjara yang suatu ketika itu temboknya itu dibobol dari dalam. Lalu orang-orang yang di penjara itu pada kabur, yang bisa kabur lewat lubang itu. Dan pemerintah itu mengumumkan, barang siapa mau hidup, silakan kembali. Yang tidak, kalau tertangkap langsung ditembak. Saya waktu itu agak terkejut membaca itu. Tetapi itu katanya itu dilaksanakan. Jadi orang yang lolos dari penjara tertangkap tidak diadili lagi, sudah langsung tangkap, tembak mati sudah. Maka middle path itu sesuatu kebijaksanaan Buddhis yang kalau dalam gereja Katolik ada istilah tantum quantum dari Santo Ignatius itu. Artinya bersabar secukupnya, tegas secukupnya. Kalau ketegasan tidak bisa kita pakai sebagai pegangan karena korupsi misalnya memang sudah makin menggejala, makin merambas. Atau akhir-akhir ini kadang-kadang ada banyak penipuan palsu, itu ada apa yang dalam TV diumumkan itu. Nah itu sejauh masih bisa diatasi, baiklah diatasi. Kalau tidak mungkin harus cari suatu cara lain. Seperti kena apa itu, COVID-19. Kalau mau diberi vaksin, lalu lebih aman, tapi tidak 100% aman. Masih harus menjaga protokol kesehatan. Tapi ada orang yang tidak mau divaksin, itu hanya politik saja. Lalu ketika orangnya akhirnya terkena COVID, ya itu kalau tidak mau divaksin, ya itulah. Sekarang saya mau, sekarang tidak boleh. Harus ditunggu sampai kondisimu cukup baik. Maka ada istilah bahasa lain, kut kekut, artinya pokoknya sesuai pegangan hidup. Kalau melawan, ya hancur. Kalau ikut, ya lancar. Maka dalam dunia kita yang nyata itu memang ada abu-abu. Gereja Katolik juga dianjurkan demikian. Jangan bersitegas mengikuti mengikuti ke-10 hukum Tuhan atau 5 hukum gereja. Baik, tetapi perlu diperhatikan kondisi orang tertentu itu. Pak, kok tidak pernah ikut misa di gereja kita? Lah, sekarang yang mau ke gereja itu harus mendaftarkan diri dan harus di bawah umur 60 tahun. Nah, saya sudah 65 tahun ya. Mau tak mau aku tidak ke gereja. Tapi kakak kok itu
ke gereja juga kalau terdaftar. Kalau tidak juga tidak boleh. Maka sesuai dengan peraturan yang ada, bukan sesuai kehendakku saja. Maka sikap yang terlalu tegas itu menjadi kurang baik. Terlalu lunak juga kurang baik. Segala yang terlalu itu menjadi kurang baik. Makan itu baik, tapi terlalu banyak makan itu lalu sakit perut. Tidur itu baik, tapi tidur sampai 12 jam sehari, itu kurang baik. Tapi tidur, saya hanya mau tidur 1 jam saja, itu juga kurang. Maka orang itu sebaiknya mencari jalan tengah. Karena middle path itulah jalan kebijaksanaan kita manusia. Seperti dikatakan oleh Buddha. Saya itu banyak mengagumi Buddha atau Buddhisme. Dalam cinta kasih misalnya, itu sangat dekat dengan kaidah, dengan pegangan dari Tuhan Yesus. Oke, saya kira saya hanya ceritain. Ya. Baik, Romo. Romo, jadi teman ini menanyakan, apakah kita bisa tetap tegas sambil juga kita bertoleransi, Mo? Ya, jadi bisa bertoleransi, bisa tegas, tapi segala sesuatu itu ada pada batas tengah-tengah. Kalau demi ketegasan, lalu semua yang keliru, sekali keliru, kita keluarkan dari perusahaan. Nah, siapa yang tak pernah keliru? Maka tegas itu baik, tapi harus ada kebijaksanaannya. Tapi terlalu lunak itu juga harus ada batasnya juga. Yang terlalu selalu keliru, nah, gitu kira-kira. Baik, Romo. Lalu, Mo, apakah toleransi itu selalu identik dengan mengalah untuk menang, Mo? Oh, yaitu apakah toleransi itu selalu mengalah untuk menang? Iya, Mo. Iya. Saya kira tidak. Tidak selalu. Kalau orang mengalah dalam suatu perkara pada orang lain karena dia mungkin lebih bisa mempresentasikan masalahnya, meskipun sebetulnya aku tidak keliru, tapi aku kurang bisa mengungkapkan pendapat saya. Ya, saya lalu kalah dalam suatu perdebatan atau dalam suatu pengadilan. Ada orang yang benar, tapi kok dalam pengadilan itu dipersalahkan karena tidak bisa mengungkapkan. Jadi ada keterbatasan pada cara mengungkapkan pendapat, cara mengungkapkan kebenarannya. Maka mengalah, itu dalam bahasa Jawa, sapa ngalah dhuwur wekasane, itu memang dalam arti tertentu, artinya akhirnya kalau hidup itu sudah berakhir, yang dulu saya lebih sabar, lebih mengalah, itu akan mendapat pahalanya sendiri. Banyak orang itu dalam kehidupan ini kalah atau mengalah juga. Tapi setelah dia meninggal, semua orang berkata sebetulnya dia itu bukan orang jahat, tapi orang yang lemah saja. Orang yang konyol saja. Ada orang yang
konyol sehingga mengalah dan tetap kalah saja. Tapi akhirnya mungkin masih dalam hidup ini lawannya juga mengatakan sebetulnya kamu yang benar. Tapi ya dalam proses waktu itu saya yang dianggap benar. Maka saya tidak mau terlalu merugikan kamu terus-menerus. Aku mau sedikit banyak membantu juga. Maka dalam hidup ini memang siapa yang mengalah belum tentu akan menang. Belum tentu. Tetapi di hadapan hati nurani, di hadapan Tuhan, kita bisa mengatakan barang siapa mengalah akan dibenarkan oleh kenyataan, oleh realitas, oleh kebenaran roh sendiri. Tapi di dunia, oleh dunia mungkin tidak demikian. Maka beda keputusan dunia, beda keputusan Tuhan. Beda keputusan kebenaran, beda keputusan kekuasaan. Maka yang mengalah itu akan menang dalam kebenaran. Bukan dalam politik, bukan dalam kekuasaan. Kita sebagai orang Katolik kadang-kadang diperlakukan kurang baik karena kita itu kan kelompok minoritas. Tapi pada waktu itu mengalah seringkali mengesan baik pada kelompok mayoritas. Kebetulan saya mendengar ada pemilihan RW di Malang itu. Dan yang terpilih akhirnya seorang muda Katolik. Bukan karena dia punya pengaruh. Bukan, tetapi karena semua orang berkata kalau dia itu orangnya jujur. Maka kami kali ini pilih dia saja dari RW. Dia mengalah. Tetapi ya kebetulan masyarakat di sekitarnya itu menghargai kejujuran. Oleh karenanya, lain kebenaran, lain kekuasaan. Maka mengalah itu bisa menang dalam kebenaran, dalam hati nurani, dalam Tuhan, tapi bisa kalah di dunia. Seperti Yesus sendiri itu akhirnya kan kalah di hadapan Pontius Pilatus, padahal Pilatus mengatakan, aku tidak menemukan kesalahan pada orang ini. Tapi karena musuh-musuhnya orang Farisi, orang Saduki, orang ahli Taurat pada mendukung, pada menghasut rakyat, mengatakan salibkanlah, buanglah dia. Akhirnya Yesus betul kalah, betul disalib. Dia tidak menang. Tetapi Paulus itu yang mengatakan Yesus itu dalam kekalahan, dalam kematian justru mengalahkan maut, mengalahkan dosa. Dosa dikalahkan oleh kebaikan Allah. Maut dikalahkan oleh kematian Yesus dan oleh kebangkitannya kemudian. Oke, Ibu. Baik, Romo, terima kasih. Kemudian pertanyaan berikut adalah dari teman kita. Tadi Romo bilang, kalau kita memiliki pemahaman, maka kesabaran tidak terlalu diperlukan. Ya. Jadi, pemahaman itu apakah seperti empati begitu, Dan berarti kita tuh kalau berdoa
berdoa minta rahmat pengertian ya, Mo? Apa betul? Ya, betul. Jadi pemahaman itu sesuatu yang istimewa. Maka hati kita tergantung pada budi kita. Kalau budi memahami, hati itu mengikuti. Kalau paham itu benar, hati menjadi damai, menjadi benar juga. Oleh karenanya, salah satu doa itu kira-kira berbunyi demikian. Tuhan, utuslah roh yang menjiwai Kristus, supaya menjadi pembimbing dan kekuatanku, sehingga aku bisa menjadi saksi dari kasih Allah. Jadi yang dimohon itu roh kebijaksanaan, roh kebenaran. Maka kalau kita punya faham yang benar, banyak hal itu tidak menjadi soal. Kalau faham kita kurang benar atau keliru, banyak hal menjadi masalah. Oleh karenanya, orang bijaksana itu orang yang punya pemahaman yang betul, pemahaman yang baik. Kadang-kadang orang itu melihat kesalahan, tapi dia pikir ya, dia memang tidak begitu tahu dari alam hidupnya, dari perkembangan pendidikannya, memang dia kurang tahu bahwa ini menuju kepada korupsi misalnya. Paham. Maka saya sendiri percaya Santo Ignatius dari Loyola itu mengajarkan dalam spiritualitasnya mohon pemahaman khusus. Permohonan khusus itu mohon pemahaman. Karena bila pemahamannya itu sudah tepat, sudah baik, banyak hal itu hilang sebagai soal. Kalau pemahamannya keliru, banyak hal itu menjadi masalah. Oleh karenanya, faham menentukan sikap. Sikap menentukan perbuatan. Perbuatan lalu menunjukkan siapa orang itu. Jadi, orang itu dihargai karena perbuatannya. Tapi kalau mau dibetulkan, tanyailah, kenapa kamu berbuat ini? Bagaimana sikapmu? Oh, jadi sikapmu itu keliru. Toleransi itu sikap. Toleransi itu sikap. Suatu sikap yang terbuka. Tetapi kalau kita diberi pemahaman, jadi misalnya tadi saya mengatakan tidak ada orang yang 100% salah atau 100% keliru. Tidak ada. Tidak ada orang yang 100% jahat, 100% baik. Tidak. Tiap orang itu abu-abu, ambiguitas itu. Dan di dalam negeri dengan banyak diversitas, dengan kebinekaan, dengan aneka ragaman, kita itu pantas punya toleransi. Itu suatu pemahaman yang saya coba resapkan dalam diri para Bapak Ibu Sadanaid ataupun para sahabat-sahabat itu supaya fahamnya itu setiap kali ditambah. Maka renungan tiap Sabtu itu saya usahakan menambah pemahaman. Kadang-kadang mengubah pemahaman supaya yang keliru dibetulkan, yang
ya ragu-ragu dikuatkan dan sebagainya, diyakinkan. Sekali lagi, faham itu sesuatu yang penting sekali dalam hidup. Kalau faham itu keliru, banyak hal menjadi salah, menjadi membingungkan juga bagi yang kurang faham itu. Menjadi dewasa itu fahamnya bertambah. Menjadi lebih beriman itu fahamnya bertambah. Jadi faham, budi menentukan sikap batin. Sikap batin mempengaruhi perilaku yang lain. Dari faham ke sikap, dari sikap ke perilaku. Maka sebaiknya faham itu dipelihara sebaik-baiknya supaya sikap batin kita mengikutinya hampir secara otomatis. Dan kalau sikap batin itu sudah cukup kuat, lalu perbuatan-perbuatan juga menjadi baik, hidup menjadi baik. Kalau Yesus datang ke dunia, dia itu banyak mengajar, memberikan pengajaran-pengajaran lewat macam-macam perumpamaan. Kepada para petani, Yesus itu berbicara mengenai bunga bakung di ladang, mengenai burung-burung di udara. Kepada para pedagang, Yesus itu berbicara mengenai talenta. Talenta itu mata uang. Maka Yesus menyesuaikan dengan pengertian, dengan pemahaman orang, dan kemudian menambahkan sesuatu yang sesuai dengan kehendak Kristus yang kira-kira akan mengubah hidup orang itu, mengubah perilaku lewat sikap yang sudah dikoreksi oleh Tuhan Yesus ini. Sekali lagi, paham menentukan sikap, sikap menentukan perilaku. Oke Ibu, saya kira begitu. Baik Romo, terima kasih. Romo, ada teman kita, suster, yang sharing Mo. Dia sudah 23 tahun di misi Eropa dan Afrika. Jadi sudah terbiasa Mo, setiap bicara tuh selalu black and white. Apa adanya, blak-blakan. Sehingga Mo, waktu kembali ke Indonesia untuk beradaptasi itu sangat sulit sekali. Hari ini dia merasa diberkati karena mendengarkan Romo yang berkata bahwa harus abu-abu. Terima kasih banyak untuk penjelasannya. Romo mau ada komentar atau setelah itu saya berikan pertanyaan yang berikutnya, Mo? Ya, jadi memang orang itu punya kebiasaan dari tempat yang berbeda-beda. Orang Jawa, orang Sunda itu diajarkan sejak kecil untuk punya sopan santun. Nah, dalam sopan santun, orang itu tidak omong ceplos-ceplos belak-belakan. Nah, bagaimana makanan? Ya, enak. Suka? Ya, sebenarnya kurang suka saya karena terlalu pedas ya. Tapi ya sudah, saya makan sebagian saja. Maka ceplos-ceplos, outspoken tadi dalam contoh yang pertama, itu ada kemungkinan kekeliruan. Justru karena hidup kita itu abu-abu. Selalu belak-belakan, ceplos-ceplos itu menimbulkan banyak kesulitan bagi yang ngomong sendiri. Maka mungkin suster itu kalau sudah lama hidup di Eropa, biasanya di sana ceplos-ceplos. Tapi saya pernah ketemu
Romo Belanda, saya pernah dapat kesempatan ke sana sebulan, lalu dia berkata, sebetulnya kami orang Eropa itu juga tidak selalu omong apa adanya. Kami juga punya sopan santun, tapi lain sedikit gayanya daripada orang di Indonesia. Oke, jadi suster itu ya mungkin sekarang harus kadang-kadang menahan ceplas-ceplosnya, outspoken-nya, melihat orang dengan siapa dia bergaul dan dia menyadari itu, suster itu orang bijaksana. Baik, Mo. Berikutnya, Mo, apakah toleransi antar umat beragama di negeri kita ini masih dalam batas yang wajar? Iya, dalam arti tertentu tergantung dari mana memandangnya. Kalau dari kita minoritas sudah kurang wajar. Sudah kurang wajar. Artinya tidak saling memperhatikan perasaan orang lain. Jadi, misalnya kalau ada seorang ibu yang sudah stroke, sudah terbaring di rumahnya. Di samping rumah itu ada musyola. Kalau azan itu terdengar kumandangnya itu begitu keras sehingga dia selalu terganggu. Bagi dia azan dari tetangga itu sudah kurang menyesuaikan atau kurang memperhatikan keadaan tetangga yang sudah tak bisa bergerak lagi. Dia juga sesama orang Muslim, tapi dia mengatakan sebetulnya mungkin seperti di Singapura. Di Singapura itu terbatas loh suara orang azan, karena mengingat agama-agama lain belum tentu punya toleransi terhadap suara keras itu. Yang kedua, mungkin banyak saudara-saudara seiman mereka itu juga tidak memerlukan suara yang begitu keras dan begitu panjang. Maka kalau saya mengatakan dari pihak kita minoritas, memang kita sudah banyak mengalah dan dengan ya sudah terbiasa, maka kita menerima perlakuan yang kadang-kadang kurang seimbang. Tapi dari pihak saudara-saudara kita yang beragama lain, mungkin itu suatu cara yang dianggap suatu kebaikan, mengajak berdoa. Azan itu kan ajakan untuk sholat, untuk berdoa. Tapi suaranya bagi kami orang yang bukan Muslim kadang-kadang terasa terlalu keras, tetapi karena sudah biasa, saya juga mengatakan ya sudah itu seperti musim hujan ada angin ribut kadang-kadang ya saya terima saja karena itu memang musimnya. Maka lalu di situ ada toleransi dari kebiasaan. Jadi apakah sudah normal, artinya sudah memperhatikan masing-masing agama? Kalau menurut saya belum atau tidak. Tapi kami para minoritas, entah itu Buddhis, entah itu Kristen, entah itu Katolik, sudah menerima itulah situasi di negeri saat ini. Oke, jadi saya juga tidak mau menyalahkan, karena bagi mereka azan yang keras itu ya suatu perbuatan baik, mengajak begitu banyak orang untuk sholat
untuk berdoa. Bagi kita hanya mengejutkan saja, tapi bagi banyak orang mungkin betul mengajak untuk berdoa. Oke, begitu. Baik, Romo. Terima kasih. Romo, pertanyaan yang terakhir ya, Mo. Dari Ibu Ani. Menurut pepatah Tibet tadi, hidup seperti payung yang melindungi dari panas dan hujan. Lalu, hidup itu seperti payung, berguna kalau terbuka. Nah, itu bunyinya pepatah Tibet itu. Ya, oke. Iya, tadi saya dengarnya juga begitu. Tapi saya bacakan dulu pertanyaannya ya, Mo. Nanti ya, kalau silakan. mungkin ada salah pengertian, Romo luruskan. Jadi, Mo, dari Ibu Ani dia bertanya, hidup itu seperti payung yang melindungi dari panas dan hujan. Lalu bagaimana dengan kebutuhan manusia yang perlu sinar matahari langsung untuk menerpa badan kita, terutama di masa pandemi ini? Apakah payung harus terbuka setiap saat atau bagaimana, Mo? Silakan Romo luruskan. Oke. Payung itu berguna untuk apa? Melindungi panas yang terlalu mengganggu. Kalau jam 11 siang seorang ibu menggendong anaknya harus berjalan. Kan kalau tidak berpayung, kasihan anaknya, kasihan ibu itu juga. Tetapi kalau nanti sudah jam 5 sore, ya payungnya jangan terbuka terus. Karena lalu mengganggu, atau kalau jam 8:30 pagi, terik matahari jangan dihalangi dengan payung atau dengan jaket atau dengan jas hujan, jangan. Jadi masing-masing itu dilihat kegunaannya. Bukan payung harus selalu terbuka, jangan. Payung itu berguna kalau terbuka bagi bagi panas matahari atau bagi hujan yang bisa mengganggu. Kalau panas matahari itu malah membantu, maka kita kan malah kadang-kadang perlu berjemur. Waktu saya pulang dari rumah sakit Carlos karena COVID, saya dianjurkan kalau jam 8:30-9 itu matahari persis agak hangat-hangatnya. Duduklah di suatu tempat di mana ada matahari. Lalu saya malah dianjurkan buka baju supaya matahari itu betul menerpa badan saya. Dan seorang lagi berkata, lebih lagi tengkuknya, bagian belakang, itu yang seringkali lebih membutuhkan sinar matahari pagi. Jadi berjemur itu tidak cukup di bagian depan, tapi di bagian belakang. Maka kalau mau berjemur, jangan membuka payung, tentu saja. Boleh, tapi lalu lucu orang mau berjemur malah membuka payung. Meskipun kalau membuka payung di atasnya, matahari toh datang dari depan. Payungnya kurang dibutuhkan. Jadi apa-apa itu ya disesuaikan dengan situasinya. Maka pepatah Tibet itu ya jangan dipegang sebagai dogma. Pokoknya kemana-mana harus bawa payung. Masuk rumah sedang menggoreng pisang pakai payung, ya jangan. Pada waktu itu payung tidak berguna. Tapi kalau hujan, panas terik, ya. Kan? Pepatah itu ya harus dipahami secara normal. Saya kira jelas begitu ya. Iya Romo, baik. Terima kasih banyak Romo sudah meluruskan.
Romo, sebelum kita menutup acara ini, saya minta waktu untuk sedikit pengumuman ya, Mo. Ya, ya. Iya, bagi teman-teman yang ingin membantu mensupport untuk pengembangan Sadana, Anda bisa memberikan persembahan kasih ke BCA nomor 730-028-5656 atas nama Heni Junaini Ordewi. Semua dana yang masuk akan digunakan untuk pengembangan Sadana. Terima kasih kepada teman-teman yang sudah setia memberi berkat untuk Sadana. Kemudian pertemuan berikutnya adalah kelas berikut tanggal 6 November 2021. Jadi bulan November kita akan kembali lagi ke minggu pertama dan minggu ketiga untuk kelas Sadana. Begitu. Terima kasih atas kehadiran teman-teman, terima kasih atas perhatiannya. Romo, apakah masih ada yang mau ditambahkan, Mo? Oh, ada permintaan misa arwah tanggal 2 November. Oleh banyak teman, mereka mau mengadakan misa arwah bersama. Dan saya dengan senang hati juga mengikutinya karena di antara saudara saya sudah banyak yang menjadi arwah juga. Kecuali Bapak Ibu juga saudara-saudara. Saya punya saudara sekarang, saya itu menjadi kakak tertua dengan 2 adik yang sudah juga, saya kira adik paling kecil juga sudah 70 tahunan. Gitu. Saya sudah 83. Maka nanti tanggal 2 November ada misa arwah dengan bisa diikuti dalam Zoom. Ya. Nah, kalau ada yang kurang jelas caranya, bisa tahun kepada Mbak Yanti, yaitu tahu segalanya tentang Sadana, atau pada Bu Heni juga, karena 2 orang ini yang sangat membantu saya. Dan kalau ada persembahan kasih itu kadang-kadang berguna. Misalnya, kalau saya mau rebahan saya itu kalau diketik tempo hari tidak bisa di print karena printernya itu sudah out of date. Lalu Sadana itu membelikan printer yang baru. Lalu ada seorang yang tahu caranya menginstal, memasang. Tapi lalu ada itu yang ahli IT, itu mengatakan ini printernya bagus, tetapi laptopnya ini tempatnya sudah di kotak sampah, sudah terlalu tua. Maka suatu ketika mungkin saya bisa bertanya kalau Sadana bisa membantu, karena itu yang mengetik itu dari karyawan paroki Cililitan. Tapi paroki Cililitan memang bukan paroki kaya seperti Santo Lukas Sunter atau seperti Santo Yohanes Blok B atau seperti katedral. Maka kadang-kadang paroki belum sempat mengumpulkan dana untuk membuat laptop yang baru. Suatu ketika saya akan mengusulkan, sudah ada laptop di sana, tapi kata ahli IT itu mengatakan laptop tanya ini sudah pantas di kotak sampah, saking tuanya. Maka ya seperti itu. Jadi persembahan kasih Sadana itu banyak berguna untuk keperluan-keperluan seperti itu. Ya, lalu tanggal 2 November misa itu akan diadakan jam 6 sore. Jam 6 sore, bukan jam 10, tapi jam 6 sore. Tanggal 2 November jam 6 sore.
Baik, Romo. Baik, Romo. Untuk misa, teman-teman nanti akan kita umumkan lagi juga di WAG Sadana. Nanti Ibu Heni atau Ibu Yanti yang akan memberikan pengumuman lebih detail. Karena kalau hanya diomong, kita pasti lupa. Nanti detailnya akan diomongkan. Dan juga teman-teman, terima kasih Romo Alek penjelasannya mengenai kebutuhan yang barusan disebutkan, sehingga teman-teman yang menyumbang kepada Sadana dan teman-teman yang berniat menyumbang ke Sadana tahu kebutuhan kita. Terima kasih banyak Romo untuk tambahan barusan. Kita mau akhiri acara ini, boleh Romo? Sudah selesai pengumumannya? Dengan doa dan berkat. Iya. Terima kasih banyak kepada semua teman-teman yang hadir. Terima kasih banyak Romo atas renungannya. Terima kasih Ibu Helen, Ibu Heni yang mengevakuasi Romo, dan Ibu Yanti yang repot untuk terselenggaranya acara hari ini. Kita akan ketemu lagi tanggal 2 November dan kemudian untuk misa arwah, dan tanggal 6 November untuk kelas sadana. Romo minta tolong untuk tutup dengan doa dan berikan berkat buat kita semua, Mo. Ya, baik. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Baik, Engkau menciptakan kami, anak-anak-Mu ini, di negeri ini, dengan banyak keanekaragaman. Dan di zaman ini, mungkin dengan banyak kesulitan-kesulitan, termasuk pandemi, maka kami sangat membutuhkan Roh Kudus-Mu. Utuslah roh kebijaksanaan itu, agar kami dapat menghadapi situasi yang ada dengan kesabaran, dengan pemahaman, dengan toleransi. Kami percaya pandemi ini tidak hanya musibah belaka, tetapi anugerah juga, membuat kita lebih bisa berhubungan dari satu tempat ke tempat yang lain tanpa harus datang mendekati, tapi cukup dengan laptop, cukup dengan cara-cara yang modern zaman sekarang. Ya Bapak, terima kasih atas anugerah-Mu dan atas Roh Kudus yang kami butuhkan untuk membimbing dan menguatkan kami. Ini kami mohon dalam nama Yesus Kristus Putra-Mu dan pengantara kami, dan lewat Bunda Maria yang pada bulan Oktober ini sangat kami hormati, sangat kami cintai, lewat doa-doa rosario. Maka kita akan menutup doa kita dengan bersama-sama berdoa Salam Maria. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Sankta Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Semoga Tuhan beserta kita, sekarang dan selama-lamanya. Semoga Anda sekalian, anak-anak Tuhan dan anak-anak Bunda Maria, diberkati secara khusus oleh Allah yang Maha Kasih, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Amin.